Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pojok baca Ikhlas Marlis. Suatu ketika saya jalan-jalan ke negara anomali. Di negara anomali, saya menemukan fenomena unik. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari negara anomali memiliki kebiasaan aneh, yakni membuang bangkai ke jalan raya. Tentunya hal tersebut berbahaya bagi lingkungan, bagi kesehatan, maupun bagi keselamatan dan sosial. Berbahaya bagi lingkungan apabila bangkai tersebut mengalami proses penguapan, yakni proses evaporasi yang melibatkan udara sebagai fondasi kehidupan dari manusia, maka manusia akan menghirup penyebaran melalui udara. Lalu, bangkai yang membusuk juga bisa menarik vektor penyakit dan mengundang hewan pengeret seperti lalat misalnya. Lalat hinggap ke bangkai, lalu hinggap ke makanan dan dikonsumsi oleh manusia. Virus apa? Bakteri berbahaya dari bangkai sejauh yang saya tahu adalah bakteri Leptospirus dan bakteri Salmonella. Bakteri tersebut bisa menyebabkan berbagai penyakit berbahaya yang sangat mematikan, misalnya kanker paru-paru, kanker hati, gangguan pencernaan, untuk yang lebih fatal, kematian. Bahaya bagi lingkungan. Bangkai yang membusuk akan diserap oleh tanah. Secara tidak langsung, hal tersebut bisa mengganggu kesuburan dari tanah. Apabila bangkai tersebut berkategori 3B, mengandung 3B, yakni bahan berbahaya dan kimia, maka bangkai tersebut tidak bisa ditangani oleh sembarangan orang. Maka bangkai tersebut harus ditangani oleh otoritas yang memiliki wewenang untuk menangani hal tersebut. Jika ditangani oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka ditangani oleh orang biasa-biasa, maka bangkai tersebut akan berakibat fatal, bahkan bagi si penangan itu sendiri, dan berbahaya bagi keselamatan dan sosial, yakni mengganggu lalu lintas. Ketika seseorang melihat bangkai di jalan, maka orang-orang cenderung akan menghindari bangkai tersebut dan melakukan manuver yang sangat buruk. Manuver yang sangat buruk bisa menyebabkan kecelakaan. Bukan hanya itu, bangkai yang dibuang di jalan raya tentu saja mengganggu estetika dan keindahan dari lingkungan itu sendiri. Untuk kasus yang lebih parah, ketika oknum tersebut melakukannya secara sadar, maka mereka akan terjerat pasal pencemaran lingkungan, terkhusus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Apa dampaknya? Dampak kelakuan oknum-oknum tidak bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup di negara anomali. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, 96% perairan di Indonesia sudah tercemar oleh limbah. Apa dampak bagi lingkungan? Dampaknya adalah perairan di Indonesia merupakan penyebar ataupun penghasil oksigen terbesar melalui mikroorganismenya seperti fitoplankton. Ketika limbah dibuang ke perairan, maka perairan tersebut akan tercemar. Secara implisit, mikroorganisme seperti fitoplankton akan mati. Ketika fitoplankton berkurang, otomatis pasokan oksigen di muka bumi ini akan berkurang. Apa dampaknya bagi kelangsungan hidup masyarakat? Dampak yang paling parah adalah stunting. Hal tersebut termaktub di dalam berbagai survei bahwa negara anomali memiliki anak-anak di negara anomali, satu dari tiga anak di negara anomali mengalami stunting. Menurut Kompas, negara anomali merupakan negara nomor 10 sebagai negara terkotor di dunia. Bagaimana cara penanganan yang terbaik untuk mengurai bangkai tersebut agar tidak menimbulkan dampak destruktif bagi lingkungan maupun kelangsungan hidup manusia? Yakni dengan cara ditanam atau dikubur, karena tanah memiliki proses alami untuk mengurai bangkai menjadi mineral melalui organisme dekomposer seperti cacing, jamur, bakteri, dan segala macam. Dalam buku Etika Lingkungan Hidup karya Sony Kerap,
Filosofi dari lingkungan hidup ada 3. Yang pertama adalah antroposentrisme, yang kedua biosentrisme, yang ketiga ekosentrisme. Apa antroposentrisme? Antroposentrisme adalah ekosistem maupun makhluk hidup selain manusia harus bahu-membahu untuk memenuhi kepentingan manusia. Artinya manusia memiliki otoritas tertinggi di dalam strata kehidupan tanpa memperdulikan ekosistem maupun aspek abiotik. Yang kedua adalah biosentrisme. Biosentrisme adalah semua makhluk hidup memiliki otoritas yang setara, terkecuali ekosistem. Yang lebih tinggi dari etika lingkungan hidup adalah ketika suatu negara ataupun suatu masyarakat menganut paham ekosentrisme. Ekosentrisme adalah etika lingkungan hidup yang mengacu kepada keseimbangan ekosistem, seluruh ekosistem, baik biotik maupun abiotik. Di negara berkembang, justru untuk aspek antroposentrisme saja tidak terpenuhi, mengingat kesehatan di negara berkembang sangat rendah. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan negara maju. Negara maju memiliki kebijakan dan kewenangan untuk menghormati hak-hak dari tumbuhan, hak-hak dari hewan, maupun hak-hak dari ekosistem. Contohnya di negara Inggris menetapkan kebijakan terkait ikan salmon. Orang-orang yang bahkan menyentuh ikan salmon bisa dikenai pasal dengan alasan tidak boleh mengganggu hak ikan salmon untuk hidup tenang, dan tidak boleh menangkap ikan salmon tanpa seizin dari pemerintah dengan alasan agar ekosistemnya tidak punah. Yang kedua adalah di negara Antartika. Di negara Antartika tidak boleh memegang satwa, dan kita harus menjaga jarak dari hewan seperti penguin maupun anjing laut. Ketika seseorang nekat memegang hewan-hewan tersebut, maka orang tersebut bisa dikenai hukuman yang sangat berat. Masih di Antartika, ada satu peraturan yang sangat aneh. Di Antartika tidak boleh meninggalkan jejak kaki dengan alasan ketika seseorang meninggalkan jejak kaki, maka hal tersebut bisa mengganggu estetika dari lingkungan. Lalu di negara Italia adalah larangan membangun istana pasir untuk menghormati hak dari pasir agar tidak mengubah, dengan alasan tidak boleh mengubah dari bentuk muka bumi, dan untuk alasan estetika dan untuk menghormati hak dari lingkungan untuk tidak dirusak oleh manusia. Di Singapura, ketika seseorang ingin mengkonsumsi permen karet yang remeh-temeh, mereka harus berkonsultasi dengan dokter agar permen karet tersebut tidak mengganggu kesehatan dari manusia. Dan jika seseorang tetap kekeh untuk mengkonsumsi permen karet, maka mereka akan dikenai denda. Jika buang dan bekas permen karetnya tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Jika seseorang tetap kekeh untuk membuang permen karet di sembarang tempat yang nantinya mengganggu ekosistem dari lingkungan, maka orang tersebut akan dikenai pasal yang sangat berat. Sedangkan di Selandia Baru, kucing dilarang keluar rumah jika tidak mengenakan kalung dengan 3 lonceng. Hal tersebut sangat berbeda dari negara anomali. Kucing-kucing liar sering mampir ke rumah orang. Ketika kucing liar tersebut mampir, kita tidak tahu siapa pemiliknya, siapa yang punya otoritas terhadap hewan tersebut, dan segala macam. Hal tersebut sangat berbeda dari negara maju seperti Selandia Baru. Alasan dikenakan 3 lonceng di lehernya agar diketahui siapa yang mempunyai kucing tersebut. Di Italia, terkhusus negara di Roma, melarang ikan mas diletakkan di dalam akuarium dengan alasan untuk menghormati ikan mas tersebut, menghormati hak-hak dari ikan mas. Kita berpindah ke Amerika Serikat, terkhusus Alaska. Tidak boleh membangunkan beruang tidur untuk berfoto. Hal tersebut adalah tindakan ilegal. Sedangkan di Swiss, kelinci dilarang hidup sendiri.
Ketika seseorang tetap ingin memelihara kelinci, maka kelinci tersebut harus memiliki pasangan agar hak-hak kelinci agar hak-hak kelinci sebagai makhluk sosial, dan dengan alasan agar kelinci tidak kesepian. Sedangkan di negara Swedia, hak anjing diajak jalan-jalan sekitar 6 jam, dan anjing di Swedia harus diajak jalan-jalan sekitar 6 jam, dan kandangnya harus dibuat berjendela agar bisa diakses oleh matahari. Sedangkan di Inggris dilarang meludah sembarangan, karena hal tersebut bisa menyebabkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaiannya terjadi kesalahan atau kekurangan informasi, silakan ditambahkan. Mari kita berdiskusi dan berdialektika secara sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.